tantangan dan arah demokrasi di Indonesia berdasarkan tahun-tahun sebelumnya, terus bagaimana kemudian tahun 2001 dan ke depan. Baik, saya kira saya mulai dari pendahuluan yang sama-sama kita ketahui bahwa lahirnya reformasi tahun 99 tersebut membawa perubahan yang begitu signifikan terhadap sistem politik Indonesia. Perubahan dari sistem otoritarian ke sistem demokrasi di sana. Nah, perubahan sistem tersebut membawa efek yang luar biasa juga untuk menyebut beberapa contoh, yaitu amandemen konstitusi yang sebelumnya konstitusi dianggap sesuatu yang sakral, tidak boleh dirubah. Kemudian kita mengalami amandemen sampai ke 4 kali. Ada kebebasan mendirikan partai politik yang dulu dibatasi, terus berserikat, organisasi, massa, media massa, dan yang lainnya, termasuk penghapusan divisi ABRI dan pemisahan TNI Polri, pembentukan KPK, MA, KPK, dan lain-lain sebagainya. Kira lembaga-lembaga demokrasi dibentuk dari efek perubahan sistem demokrasi yang pada masa Orde Baru itu sesuatu yang tidak mungkin. Dari semua perubahan yang tak kalah penting adalah dilaksanakan pemilihan langsung itu, pemilu legislatif dan pilpres yang kemudian menjadi pemilu serentak, termasuk juga tadi yang sudah dibahas oleh Prof. Wiwi tentang pilkada yang tadinya melalui DPRD, kemudian pilkada langsung dari 2005, dan kemudian juga menjadi pilkada serentak, dan terakhir tahun 2020 di masa pandemi COVID-19. Nah, perubahan-perubahan tersebut membuat Indonesia disebut sebagai negara demokratis terbesar, gitu. Sehingga Freedom House itu menyebutnya sebagai negara dengan status free, bebas. Namun demikian dalam perkembangannya ternyata status itu berubah, gitu. Tidak lagi menjadi negara yang bebas, tetapi menjadi sebagian bebas mulai tahun 2014. Tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Deputi bahwa memang bukan hanya Indonesia, tapi negara-negara lain juga mengalami kecenderungan penurunan demokrasi regresi atau decline demokrasi dan istilah-istilah yang lainnya, gitu, tentang penurunan demokrasi bukan hanya di Indonesia tetapi di tingkat dunia. Dan faktornya ternyata adalah bukan karena militer atau kudeta, tetapi adalah aktor yang dipilih melalui pemilu itu sendiri, salah satunya. Nah, dalam konteks ini yang kita selalu berfokus bahwa pemilu salah satu ciri membuat suatu negara disebut demokratis, menurut beberapa pakar ini tidak cukup, gitu. Bahwa kita sudah melaksanakan pemilu secara berkala dari 99 sampai sekarang, pemilu lokal dan lain sebagainya. Ya, menurut Bapak pakar bahwa kita untuk menilai demokrasi itu tidak cukup pemilu, gitu. Seperti katakan oleh Huntington ini, bahwa sistem demokrasi tak cukup hanya dengan pemilu. Pemilu yang bebas, jujur, dan kompetitif hanya dimungkinkan bila terdapat kebebasan berpendapat, berkumpul, dan kebebasan pers, serta jika kandidat dan partai oposisi dapat melakukan kritik terhadap penguasa tanpa ketakutan akan terjadinya pembalasan. Nah, kondisi di akhir-akhir ini kan apa yang dikemukakan oleh Huntington itu kan tidak seperti itu, gitu. Ada ketakutan di kalangan masyarakat yang nanti saya sampaikan. Gitu. John Lane dan Seven mengatakan untuk mengukur suatu negara itu demokrasi atau demokrasi yang terkonsolidasi tidak cukup dengan memusatkan perhatian pada pemilu. Padahal kondisi demokrasi menempuh jauh lebih banyak dari sekedar pemilihan umum.
yang disampaikan oleh Lin dan Stefan itu ada syarat-syarat yang lain selain pemilu di sana gitu. Ada masyarakat sipil yang bebas dan aktif, masyarakat politik yang bebas dan otonom, tokoh politik utama tunduk dan patuh pada aturan hukum dan bla bla gitu. Termasuk juga Lyron Diamond, demokrasi yang terkonsolidasi di mana demokrasi berlaku sebagai aturan main gitu, yang sebutnya the only game gitu. In town gitu kan, baik dalam segi perilaku, sikap maupun dalam segi peraturan. Jadi ingin saya tekankan bahwa kita selalu bahwa untuk mengukur suatu negara itu demokratis dan tidak demokratis terfokus kepada pelaksanaan pemilu. Padahal juga pemilu yang dilaksanakan juga beberapa tulisan yang dipaparkan oleh Prof. Wiwi mengalami problem juga. Ternyata prosedural itu ada banyak cacatnya gitu. Apalagi kemudian syarat-syarat lainnya tidak terpenuhi seperti dikemukakan oleh Huntington, John Dean, Larry Diamond dan lain sebagainya tersebut. Nah ini kemudian kenapa Indonesia kita tunjukkan adanya penurunan tentang demokrasi dan kebebasan ini. Ini saya sampaikan itu kutip dari Freedom House itu bahwa indeks tentang kebebasan politik, kebebasan sipil kita kecil itu, selalu kecil dan skornya makin tahun makin menurun gitu. Yang tadinya bebas mulai tahun 2014 itu sebagian aja yang bebas itu. Skornya tadi 64 gitu. Nah, kemudian tahun 2020 ini 61 rankingnya di sana. Ini saya bandingkan sengaja dengan negara-negara Asia Tenggara. Saya nggak sebutkan Vietnam, Laos dan lain sebagainya karena memang itu adalah otoritarian, tetapi negara yang melaksanakan yang berdasarkan demokrasi gitu. Kita bandingkan gitu. Lebih baik ternyata Timor-Leste yang tadinya sebagian bebasnya kemudian mulai tahun 2018 itu menjadi negara yang bebas menurut Freedom House gitu di sana. Nah terus ini ranking berdasarkan sumber dari The Economic Intelligence Unit ini, nah, menunjukkan bahwa kita kalah dengan negara-negara tetangga ini. Data dari 2006 begitu, yang tadinya kita bagus gitu, kemudian mulai menurun dari 2016 ini. 2017 itu 2015 tertinggi gitu indeks demokrasi kita, tetapi kemudian 2016 17, 18, 19 makin menurun gitu. Nah, berbeda dengan negara-negara tetangga kita gitu. Ya, Filipina, Malaysia dan Timor-Leste. Nah, Timor-Leste yang tinggi. Pada 2019 termasuk Malaysia indeks demokrasi tinggi gitu di sana. Jadi ini sebenarnya harus menjadi juga pelajaran gitu. Mengapa kemudian indeks demokrasi kita menurun dibandingkan negara-negara sekitar kita, tetangga kita gitu, di sana. Nah ini saya tunjukkan yang rendah dari indeks demokrasi yang dikemukakan oleh Economic Intelligence ini ternyata adalah partisipasi politik, budaya politik dan kebebasan sipil itu yang rendah gitu di Indonesia. Jadi yang terancam kita adalah persoalan kebebasan sipil dan partisipasi politik. Mengapa ini gitu? Ini terjadi. Gitu. Nanti akan saya tunjukkan faktor apa, kenapa problem ini yang muncul sehingga indeks demokrasi kita selalu menurun gitu. Faktor ini. Nah ini kita coba bandingkan dengan indeks demokrasi yang dikeluarkan oleh IDI ini.
kerjasama Bappenas kalau nggak salah dengan BPS di situ. Memang indeks demokrasi kita selalu naik gitu, naik, dan 2019 naik. Tapi posisinya adalah di sedang gitu kan, tidak di baik gitu. Ya mungkin kalau bisa saya samakan, ya sebagian aja bebas gitu, tidak free gitu, tidak baik. Jadi posisinya belum ada di baik gitu, adanya di sedang. Karena memang istilah di ID-nya buruk, sedang, dan baik gitu kan, tidak bebas, tidak bebas begitu. Jadi ya sedang, ya posisinya ada di sedang di 74,92 ini, jadi naik sekitar 2 poin gitu. Meski ada kenaikan ID sepanjang 2019, namun pengukuran ID selama 11 tahun terkait pemenuhan hak kebebasan sipil warga secara umum ada tren perkembangan mengalami kemunduran secara signifikan gitu. Nah ini tadi ya sama seperti dilakukan oleh indeks demokrasi yang sebelumnya tadi, baik dari Freedom House maupun The Economic Intelligence tadi. Nah ini ditunjukkan pada capaian variabel kebebasan sipil. Di situ kebebasan berkumpul dan serikat itu kan turun itu menjadi 78. Kebebasan berpendapat dari 83 turun menjadi 64 gitu. Jadi ya sama sebenarnya kalau diukur tentang kebebasannya gitu. Apa yang dikemukakan oleh lembaga Freedom House dan The Economic Intelligence Unit tadi gitu, menunjukkan bahwa faktor demokrasi di Indonesia terkait dengan variabel kebebasan sipil dan kebebasan politik gitu di sana itu. Nah, ini saya sering senang menyebutnya bukan problem, tetapi tantangan demokrasi di Indonesia sepanjang tahun ini sampai tahun 2020 itu, yang mestinya harusnya tidak terjadi gitu, itu tantangan tidak, atau ya problem lah di sana. Nah, salah satu problemnya adalah di DPR itu terjadi perubahan gitu, dari legislatif heavy menjadi eksekutif heavy gitu. Jadi ya semula dulu kan ada kritik bahwa kita meskipun sistem presidensial tetapi nuansa parlementer gitu. Karena di sana legislatif eksekutif dikendalikan oleh legislatif di sana, sehingga sistem presidensial tidak efektif. Maka ada beberapa rekomendasi gitu. Sampai terjadi kasus awal pemilu 2014 bagaimana kemudian presiden terpilih tersandar dan sebagainya. Tetapi dalam perkembangannya adalah terjadi eksekutif heavy. Jadi apa yang diinginkan oleh eksekutif selalu tanpa reserve disetujui oleh legislatif gitu. Karena kekuatan koalisi pendukung pemerintah itu mayoritas, hampir 74% gitu. Oposisi lemah, hanya 26% gitu. Sehingga saya katakan terjadi eksekutif heavy. Itu yang dicontohkan rancangan undang-undang inisiatif dan perpu yang diajukan oleh pemerintah selalu disetujui secara mayoritas gitu. Meskipun ya oposisi itu walk out, tapi tidak berarti apa-apa gitu tunjukkan di sini. Nah, eksekutif heavy ini kemudian ya mengganggu kualitas demokrasi pasca 2019 lah ke sini ini. 2019 ke sini ini karena terjadinya eksekutif heavy ini. Jadi ya DPR kemudian oposisi di sana anehnya tidak bersuara lantang di DPR, namun orang per orang bersuara lantang di luar ya, baik melalui tweet maupun SMS dan sebagainya lah gitu, nggak di saluran resmi lantangnya di sana beberapa gitu, tapi hanya beberapa orang aja gitu. Jadi
apalagi kemudian juga PAN meskipun tidak bergabung ke pemerintah, kecenderungannya adalah ke pemerintah gitu di sana, bukan sebagai oposisi yang dilakukan oleh Demokrat dan PKS itu. Ini kekuatan parlemen, saya kutip itu betapa mayoritas mutlaknya itu koalisi pendukung pemerintah itu 427 kursi. Gitu. Terus yang kedua adalah pendekatan keamanan, sekuritisasi dalam mengatasi perbedaan pendapat atau kritik yang ada gitu. Dan kemudian peristiwa beberapa yang saya kutip ada yang kemudian menjadi headline atau perbincangan di masyarakat gitu kan, peristiwa Mei 2019 setelah pemilu atau pilpres pemilu serentak itu yang 6 orang tewas dan 200 lainnya luka-luka. Oktober 2019 2 mahasiswa pengunjuk rasa di Kendari meninggal, dan terakhir ada 6 laskar FPI pada peristiwa kilometer 50 itu 7 Desember itu. Beberapa contoh ini pendekatan keamanan, sekuritisasi dalam mengatasi kritik dan oposisi. Terus pembubaran ya ormas tanpa melalui pengadilan, sebelumnya HTI dan terakhir adalah FPI gitu. Dan selanjutnya adalah memperluas peran aparat keamanan gitu. Jadi tadi di awal reformasi dui fungsi itu dikritik sehingga kemudian ditanggalkan, dihapuskan, TNI Polri dipisah, tapi kemudian ini terjadi perluasan peran aparat keamanan, gitu, militer, badan intelijen dan polisi gitu, sampai juga ngurusin COVID dan lain sebagainya. Ada beberapa ya sebenarnya udah menjadi pengetahuan umum gitu yang saya sampaikan ini, bahwa banyak polisi duduk di badan-badan BUMN, sampai polisi aktif juga menjadi ketua KPI. Jadi udah menjadi pengetahuan umum sebenarnya di sana yang saya sampaikan. Ini meningkatnya. Nah ini saya bilang tantangan bagi perkembangan demokrasi kita ini itu di sana. Terus yang ini juga yang saya potret adalah terjadi polarisasi gitu. Jadi semenjak pemilu 2014 kemudian meningkat ya seperti katakan oleh Prof. Vivi tadi, pilkada di DKI, politik identitas dan lain sebagainya itu. Yang saya persempit mengutip dari beberapa pengamat asing ini, polarisasi utama adalah antara kelompok pluralis dan Islamis ini. Nah, problemnya ini kelompok pluralis ini yang mengagungkan demokrasi, tindakan-tindakannya tidak demokratis dalam menghadapi kelompok Islamis ini. Sehingga saya kutip, termasuk juga nanti Pak Greg, saya kutip juga nanti mungkin menjelaskan secara gamblang nanti. Seperti dikatakan oleh Misner ini. Jadi kelompok pluralis ini memerangi iliberalisme dengan iliberalisme. Respon yang dilakukan menggunakan pendekatan represif dan kriminalisasi. Dan itu kan udah menjadi pengetahuan umum juga, banyak contoh-contoh bagaimana penggunaan pendekatan ini, dan kemudian mereka mendukung meskipun itu adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Terus yang dikemukakan oleh Aspinall dan Misner juga, istilahnya adalah non-democratic pluralism. Jadi pendukung pluralisme ini menjadi kurang peduli untuk menegakkan cita-cita demokrasi. Dalam pandangan mereka, musuh pluralisme harus dijauhkan dari kekuasaan dengan cara apapun, bahkan jika ini berarti mengurangi kebebasan demokratis. Jadi ya untuk menyingkirkan kelompok-kelompok Islamis ini meskipun bertentangan demokrasi, mereka tidak jadi masalah. Dan itu juga kan kita saksikan juga tagar-tagar atau WhatsApp dan lain sebagainya ketika pembubaran salah satu ormas itu kan di sana itu kalau kita ikuti. Terus istilah Pak Greg itu adalah pluralisme represif. Mereka melakukannya atas nama pluralisme dengan alasan bahwa kaum Islamis membahayakan kebebasan beragama dan politik dan karenanya membutuhkan penindasan. Nah ini beberapa sebenarnya yang sudah menjadi pengetahuan umum kita juga sebenarnya di sana.
Terus ini kemudian apa yang dilakukan tadi contoh-contoh tentang eksekutif heavy, terus pendekatan sekuritisasi dan polarisasi ini, saya mengutip temuan survei dari indikator publik menilai bahwa demokrasi sekarang ini mengalami pelemahan. Saat ini warga yang menilai bahwa Indonesia semakin tidak demokratis dan tetap sama. Jadi lebih tinggi, yang hanya 17,7% mengatakan lebih demokratis. Jadi 2 kali lipat ini. 2 kali lipat dari mengatakan yang lebih demokratis dibandingkan tidak demokratis. Kan 36 semakin tidak demokratis dan yang lebih demokratis 17%, jadi 2 kali lipat gitu katakan di sana. Nah ini mayoritas publik juga cenderung setuju atau sangat setuju bahwa saat ini warga makin takut menyuarakan pendapat, 17%, makin sulit berdemonstrasi atau melakukan protes. Dan aparat dinilai makin semena-mena menangkap warga yang berbeda pandangan politik dengan penguasa. Nah, tadi apa yang disampaikan tadi terkonfirmasi ketika melakukan survei publik yang dilakukan indikator itu gitu di sana. Nah ini bukti-buktinya gitu saya sampaikan. Nah ini gitu berapa persen seperti ini. Nah ini bukti-bukti tadi pandangan dari publik itu survei yang dilakukan oleh indikator. Nah bagaimana tentang arah demokrasi Indonesia? Waktunya 5 menit lagi. Arah demokrasi ke depan. Saya mengutip ini dari tim Kementerian Keuangan, informasi tentang APBN, ternyata 2021 itu heavy-nya ke pembangunan infrastruktur itu, bukan kesehatan, ke pembangunan infrastruktur ini. Anggarannya 417. Jadi memang konsisten gitu pemerintah selalu kepada pembangunan infrastruktur gitu, pembangunan infrastruktur di sana. Nah, akibat pembangunan infrastruktur, saya mengutip dari Edward Seal ini, gitu, bahwa karena fokus pada ekonomi dan pembangunan, kestabilan menjadi syarat utama. Bisa jadi maka partisipasi akan ditekan untuk menggairahkan pembangunan dan penanaman modal asing. Kebebasan berbicara, rule of law masih ada, akan tetapi agak lemah. Oposisi dan pers yang bebas tetap diperkenankan, namun ada pengekakan bila ada kritik-kritik yang tajam. Polarisasi dan mobilisasi kemungkinan masih akan terus berlangsung sampai dengan pilpres yang akan datang. Apalagi kalau calon-calon yang muncul antara ini gitu lah, udah ada polarisasi itu makin tajam gitu. Apalagi dengan beberapa kasus di DKI itu kan seperti jadi udah muncul lagi polarisasi itu. Namun demikian ya seperti dikatakan tadi oleh moderator Prof. Firman tadi ya optimisme dan harapan itu tetap ada kita optimis. Nah, tren dukungan publik terhadap demokrasi masih mayoritas. Jadi kita masih senang bahwa masyarakat menginginkan tetap berdasarkan sistem demokrasi, berdasarkan survei-survei yang dilakukan. Masih ada kekuatan civil society yang kritis dan peduli terhadap penegakan HAM dan demokratisasi. Ya, kita lakukan diskusi-diskusi baik di TV One maupun di Kompas dan sebagainya itu kekuatan-kekuatan civil society yang kritis itu atau organisasi itu masih ada. Dan ini terakhir adalah dukungan internasional dengan kemenangan Partai Demokrat ini dan Biden dan Kamala terpilih. Biasanya kan kalau Demokrat menang itu kebijakannya lah terkait dengan HAM, demokratisasi dan lingkungan hidup. Tapi ini juga agak pesimis karena kasus kemarin itu, gitu. Urusan dalam negeri aja masalah gitu loh. Apalagi kemudian mau ngurusin luar negeri juga. Jadi agak pesimis juga. Nah, harapannya lah di internal ini. Masyarakat kita masih menginginkan demokrasi dan kekuatan civil society.